Pemirsa, Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda hari ini, dan hari ini kita akan memperbincangkan satu tema yang berhubungan dengan hari jadi Kabupaten Bulungan dan juga Kota Tanjung Selor. Oktober selalu menjadi bulan yang sangat istimewa, terkhusus bagi Kabupaten Bulungan. Karena di tahun 2022, tepat di tanggal 12 Oktober, Kabupaten Bulungan berusia 62 tahun dan Tanjung Selor 232 tahun. Ada sebuah semangat yang diangkat pada pelaksanaan hari jadi di tahun ini, bahwa semangat gotong royong itu masih kemudian digaungkan untuk mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju, dan sejahtera. Seperti apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan untuk mewujudkan hal ini? Kemudian dari perjalanan sejarah, apa yang dipelajari, apa yang disiapkan untuk kemudian membawa Kabupaten Bulungan menjadi kabupaten yang benar-benar maju dan sejahtera. Untuk membahas mengenai hal ini dalam Kaltara Bicara, kami sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Bulungan, bersama dengan Bupati Bulungan, Bapak Syarwani. Pak Syarwani, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini kita hadir langsung di RPH ya, Rumah Potong Hewan. Kebetulan ada kontes ternak sapi, Pak ya. Tadi kami sudah mengikuti kegiatan Bapak, luar biasa begitu. Pak Syarwani, ini juga menjadi catatan kami begitu. Ketika berbicara mengenai kedaulatan pangan, maju dan sejahtera, kan menjadi visi Bapak begitu. Sampai di tahun kedua dan kemudian melihat perjalanan 62 tahun. Seperti apa kondisi Bulungan saat ini, Pak Syarwani? Ya, tentu kondisi di Kabupaten Bulungan dalam upaya kita mewujudkan kedaulatan pangan ya tentu bergerak terus maju ya, Mas. Sekalipun masih banyak PR yang memang harus kita tuntaskan, utamanya di bidang menuju kepada kedaulatan pangan. Tentu dalam hal ini makanya rangkaian kegiatan hari ini dalam momentum Hari Jadi Bulungan artinya bentuk wujud komitmen kita untuk kedaulatan pangan, artinya dalam konteks yang pangan yang lebih luas, termasuk dengan penyelenggaraan kontes sapi hari ini. Dan tentu saya juga senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman para petani, kelompok tani, demikian juga dengan dinas terkait. Bagaimana kita mendorong utamanya bagi kawasan-kawasan pangan yang sudah existing ada hari ini di Kabupaten Bulungan, tentu dengan semaksimal mungkin kita usahakan untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas atau produksi pangan yang ada. Katakanlah misalnya produksi beras yang ada di Kabupaten Bulungan, produksi gabah. Tadi saya mencontohkan dalam sambutan saya bahwa di Sajau Hilir itu sudah existing terbuka tidak kurang dari 300 hektar, yang bisa 1 hektarnya itu bisa memproduksi gabah basah kurang lebih 5 ton. Nah, ini sangat luar biasa potensi, dan dengan luasan lahan yang ada di Kabupaten Bulungan ini masih menjadi sebuah harapan besar kita, peluang besar kita untuk bisa mengembangkan kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya tentu saya mendasari pikiran bahwa kita juga harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu visi misi kita ya pasti kita menyesuaikan apa yang ada, ketersediaan lahan yang masih luas ya tentu kita juga bisa mendorong dan sekaligus bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Banyak hal yang masih sangat bisa kita buat di Kabupaten Bulungan, utamanya dalam konteks ketahanan pangan, kedaulatan pangan dalam arti yang luas. Ya, Pak Syarwani, tadi Bapak mengatakan mengenai kedaulatan pangan, kemudian lahan existing pertanian itu cukup luar biasa. Indikator daulat pangan bagi pemerintah Kabupaten Bulungan itu sampai mana, Pak? Batas itu kemudian sudah tercapai, Pak? Salah satu turunan daripada visi tersebut adalah 15 program prioritas. Nah, dari 15 program prioritas itu kita salah satu programnya itu adalah Mandau Tani, Komando Strategi Pengembangan Pertanian, yang kita harapkan, yang kita desain, kita harapkan itu bisa terintegrasi dari sisi hulu pangan sampai hilirisasinya. Itu satu dari 15 program sebagai bentuk langkah konkret ya, langkah operasional dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan. Dan kedua, dengan mendorong ini dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas dan sangat mungkin masih bisa kita kembangkan, salah satu program prioritas dari 15 itu juga adalah kita ingin lahirnya satu desa satu produk. Satu desa satu produk? Satu produk. Itu untuk produk pertanian? Bukan, artinya dalam arti luas ya. Tapi kan dengan posisi dan ketersediaan alam, luasan lahan yang ada itu kan sangat mungkin. Bisa dalam 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa melahirkan produk-produk termasuk produk pangan itu sendiri. 74 desa? 74 Sekarang sudah desa. berapa desa, Pak, yang perkiraan Bapak sudah masuk, Pak? Yang sudah existing terbuka di Tanjung Palas Timur itu Sajau Hilir ya, yang saya katakan. Demikian juga di Tanjung Palas Utara, hampir semua 6 desa yang ada di Tanjung Palas Utara itu juga memproduksi hasil-hasil pertanian. Entah itu dalam bentuk gabah, entah jagung, itu di Klubir juga ada jagung. Demikian juga di sektor peternakan, khususnya sapi.
Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita dorong dan bisa menjadi inovasi. Nah, memang di beberapa kecamatan yang ada di hulu Sungai Kayan Kabupaten Bulungan ini memang pengembangan sektor pertanian pangan dalam arti luas ini kembali kepada pola yang dikelola yang menjadi kebiasaan masyarakat. Di sana mungkin sistem perladangan yang mungkin hanya bisa digarap setahun satu kali. Nah, tentu juga ini menjadi bagian konsen kita dorong. Artinya ada jenis varian, ada jenis produk-produk pangan khususnya gabah atau beras yang bisa kita hasilkan tidak semata-mata mengandalkan misalnya sistem tada hujan, pasang surut, tapi sistem perladangan pun masih sangat mungkin. Makanya saya katakan tadi bahwa mungkin kalau kita bercermin di Pulau Jawa, kalau di Pulau Jawa mungkin sangat tergantung dengan curah hujan. Sangat dengan ketersediaan bendungan. Kalau di Kabupaten Bulungan, insya Allah dengan pola perladangan, dengan pola tada hujan, dengan pasang surut itu sangat mungkin kita. Dan luasan lahan itu masih terbuka. Iya, Pak. Ini juga menjadi satu hal yang ingin saya mendapatkan pertegas dari Bapak, Pak. Di satu sisi kan kita mengetahui bahwa Bulungan ini sebagai kabupaten yang terus berupaya untuk maju dengan geografis yang dimiliki. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa sebagian daerah berpikir bahwa kenapa nggak Bulungan itu kemudian memperkuat di sisi infrastruktur, Pak? Kenapa harus memilih pangan, Pak? Saya meyakini bahwa sebagian besar kondisi yang ada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini, sebagian besar itu terkoneksi, walaupun dengan segala keterbatasan infrastruktur yang ada. Itu memang menjadi PR tersendiri, Mas, bahwa kita juga ingin memastikan sebenarnya kedaulatan pangan itu terwujud juga itu pasti karena adanya dukungan infrastruktur yang mapan. Karena dalam rangka untuk mengangkut hasil-hasil pertanian ataupun arus lalu lintas manusia, arus lalu lintas barang dan jasa itu juga menjadi kebutuhan dengan ketersediaan infrastruktur yang bagus ya, yang cukup. Walaupun hari ini di Kabupaten Bulungan masih cukup. Jadi praktis sebenarnya di Kabupaten Bulungan ini daerah kepulauan itu hanya satu kecamatan di Pulau Bunyu. Pulau Bunyu ya. Kalau untuk wilayah 9 kecamatannya hampir semuanya bisa terkoneksi melalui akses darat. Dan itu sudah sebagian besar terhubung walaupun dengan kondisi infrastruktur yang masih sangat banyak yang perlu dibenahi. Apakah ini artinya ketika kedaulatan pangan tercapai, maka bagian-bagian lain seperti pembangunan infrastruktur pasti sisi lain itu juga berjalan terdampak. dengan paralel sendirinya. Paralel sendirinya pastikan artinya masyarakat petani terutama dalam mengangkut hasil-hasil pertaniannya juga membutuhkan bagaimana kelancaran infrastruktur arus dalam memobilisasi kegiatan-kegiatan atau mengangkut hasil-hasil pertanian. Sehingga itu menjadi PR kita tersendiri ya, saya katakan tadi di Pemda Bulungan dalam hari ini, bagaimana kita menata dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Bulungan. Pak Bupati, di usia 62 tahun ini Pak, Bapak sudah 2 tahun menjalankan tugas untuk menakodai begitu. Seperti apa untuk aspek-aspek lain Pak, selain kemudian berbicara mengenai nasib masyarakat yang kemudian ingin menguatkan, mewujudkan kedaulatan pangan, tapi di satu sisi kan kita masih punya aspek pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan sosial dan lain sebagainya. Seperti apa kondisinya Pak? Ya tentu dengan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar ya, artinya bukan hanya bicara tentang infrastruktur, sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor kesehatan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu menjadi bagian yang memang menjadi komitmen kita di pemerintah daerah bagaimana kita bisa meningkatkan terutama di bidang kesehatan mutu layanan kesehatan dengan ketersediaan fasilitas maupun juga tenaga kesehatan yang ada. Walaupun mungkin dengan 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan yang tersebar dengan jarak dan juga medan yang memang masih banyak yang menjadi tantangan dan sekaligus belum begitu maksimalnya akses dan infrastruktur menuju ke kawasan pedesaan yang terpencil yang jauh, itu memang menjadi hal yang tersendiri dan memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Namun kita pastikan layanan pendidikan, layanan kesehatan, sekalipun 2 tahun pandemi sejak tahun 2020, kita pastikan proses pendidikan, pembelajaran itu tetap berjalan. Baik itu mekanismenya tatap muka maupun secara online. Ya, baik. Pak Bupati tahan Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi baru kita berbicara mengenai analisis situasi Pak. Bagaimana kondisi di 2 tahun terakhir ketika Bapak menakodai Bulungan begitu. Setelah jeda, saya ingin menanyakan kepada Bapak, tentunya ada begitu banyak tantangan. Karena tantangan merupakan dikatakan sebagai, kalau ada tantangan berarti ada progres begitu Pak. Nanti kita akan berbicara mengenai hal tersebut Pak Bupati. Dan pemirsa, untuk Anda kembali kami informasikan bahwa kita hadir langsung di RPH ya, Rumah Potong Hewan, untuk berbicara mengenai 62 tahun Bulungan bergerak terus mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Kaltara bicara kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara dan kita masih hadir di RPH, Rumah Pemotongan Hewan di Bulungan, masih bersama dengan Bupati Bulungan Pak Syarwani. Tapi di sini juga ada yang menarik nih Pak ya, si mental ya. Tadi gimana Pak? Tadi kegiatan lomba seperti ini memang sudah lama dilakukan Pak ya? Terakhir di 2019, tapi karena pandemi memang itu kita tarik mundur dan saya sudah minta di tahun 2022 dalam momentum hari jadi ini diagendakan. Jadi sebenarnya ini kegiatan yang saya katakan bukan hanya sekedar mencari siapa juara, tapi juga ini kita jadikan ajang untuk motivasi sekaligus evaluasi ya terhadap dunia peternakan sapi yang ada di Kabupaten Bulungan. Apalagi kalau kita melihat hitung-hitungan tadi dalam sambutannya Pak Bupati ya luar biasa kebutuhan. Akan daging termasuk di dalamnya juga luar biasa. Pak Bupati, kembali kita ke tema kita utama tadi berbicara mengenai 62 tahun bergerak untuk mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Kalau tadi sudah bicara mengenai apa yang kemudian terjadi selama 2 tahun terakhir di 62 tahun Bulungan begitu, tentu kan tidak terlepas dari kendala kemudian tantangan yang harus dihadapi begitu. Apa yang sekarang dirasakan menjadi tantangan utama bagi pemerintah Kabupaten Bulungan, Pak? Pertama yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan maju dan sejahtera itu ya tadi saya pastikan bahwa berkaitan dengan kondisi infrastruktur. Baik itu berupa jalan dan jembatan yang notabene-nya itu merupakan konektivitas dari seluruh desa-desa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan yang bukan tidak ada tapi itu belum begitu maksimal. Sehingga ini sering menjadi bukan kendala di sisi pemerintah daerah tapi dari sisi masyarakat. Masyarakat, para warga masyarakat yang ingin datang ke Tanjung Selor harus menggunakan akses darat misalnya dengan kondisi infrastruktur seperti juga menjadi tantangan tersendiri. Dan itu menjadi aspirasi besar masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan bagaimana kemapanan, bagaimana peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Bulungan yang memang itu harus menjadi PR dan memang menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan ke depan. Itu tantangan besar. Di sisi lain juga memang kita juga dihadapkan pada persoalan dinamika dan pergerakan masyarakat yang semakin dinamis ya. Tentu juga kebijakan-kebijakan kita dalam hal untuk membangun daerah ini juga pasti menyesuaikan dengan dinamika yang tengah berkembang di masyarakat. Nah, cuma yang kita pastikan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat itu benar-benar kita menjadi konsen utama kita, baik itu di bidang tadi infrastruktur, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, itu adalah hal-hal yang sangat krusial dan mendasar di tengah-tengah masyarakat yang kita harus pastikan itu berjalan. Sekalipun mungkin masih ada kekurangan, iya. Kita tidak menutupi bahwa ada kekurangan di dalam pemenuhan itu. Tapi kita ingin pastikan itu bergerak dan berjalan sebagaimana dan itu bisa terjangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Bapak 4 tahun Pak ya, 2021, 2024. 2024. Masih cukupkah waktu tersebut untuk mengatasi masalah itu Pak? Ya tentu kalau kita bicara tentang durasi waktu ya tentu kalau dibilang setahun itu singkat bisa juga dibilang singkat Mas. Tapi kalau dibilang panjang itu juga bisa panjang. Tapi yang jelas bahwa saya berkomitmen dengan Wakil Bupati Bulungan dan juga seluruh perangkat daerah Kabupaten Bulungan. Kita akan selesaikan beberapa permasalahan dasar yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekalipun itu belum nanti ketika masa jabatan kita berakhir itu belum tuntas. Dan masih ada yang harus dituntaskan itu persoalan yang memang waktu yang membatasi kita. Strategi apa yang diterapkan Pak? Kita di Kabupaten Bulungan hari ini senantiasa saya sudah koordinasikan dengan teman-teman di seluruh perangkat daerah. Memang pemerintah daerah membangun Kabupaten Bulungan ini tidak bisa sendiri. Makanya dengan mengusung konsep pentahelix, ada peran masyarakat, ada peran pemerintah, ada dunia swasta di dalamnya, ada peran kampus, ada perguruan tinggi dan media di dalamnya itu menjadi mitra strateginya pemerintah daerah. Sehingga dengan saya yakin dengan sinergi dan kolaborasi dengan konsep pentahelix ini, tentu banyak persoalan yang bisa kita selesaikan yang tidak semata-mata misalnya harus digantungkan dengan pembiayaan pembangunan itu harus melalui APBD yang ada di Kabupaten Bulungan. Bisa jadi dengan sinergi dan kolaborasi ini banyak PR yang bisa kita tuntaskan tanpa menggunakan APBD Kabupaten Bulungan. Bisa itu Pak? Sangat bisa. Sangat bisa kita lakukan. Sehingga contoh Mas yang paling dekat saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian. Ketika ada krisis ataupun gejolak kenaikan harga minyak goreng sekitar bulan Juni Juli yang lalu. Bukan bahan bakar minyak nih Pak. Bukan minyak goreng. Minyak goreng. Jauh sebelum pengalihan BBM itu kan ada isu yang berkaitan dengan masalah minyak goreng itu. Dan juga dirasakan dampaknya dan kenaikan harga. Nah, kita juga melakukan upaya peran pemerintah hadir dalam rangka mengatasi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan operasi pasar. Nah, untuk mendistribusikan, katakanlah minyak goreng curah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Bulungan, di luar Kalimantan Utara ini, semata-mata kita pastikan itu tidak menggunakan APBD. Nah, tentu jalan yang saya tempuh, saya undang kepada seluruh para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya para pemilik kebun, untuk kita bersinergi. Ayo,
permasalahan di masyarakat kita hari ini membutuhkan minyak goreng misalnya seperti itu, minyak goreng curah. Nah, kendala kita tidak memiliki skema pembiayaan untuk masalah ongkos angkut dari tempat produksinya menuju ke Kabupaten Bulungan. Nah, alhamdulillah dengan dukungan dari seluruh para pelaku usaha khususnya perkebunan kelapa sawit pada saat itu kita bisa menghadirkan hampir kurang lebih 16 ton minyak goreng yang kita laksanakan kegiatan operasi pasarnya yang ada di Tanjung Selor, di Pasar Induk, di Kecamatan Sekata, dan di Kecamatan Pesok. Dan itu artinya menjadi solusi, Pak ya? Ya, tapi dan kemudian, itu bisa menyanggah. Dan kemudian dari minyak goreng sekarang kan ke BBM, Pak ya? Begitu Ya. BBM tadi Bapak juga menyampaikan dalam memang, sambutan kan angka inflasi. Nah ini Pak menarik, angka inflasi Bulungan kan tadi Bapak katakan cukup besar begitu Pak. Ya memang Gimana, Pak? kita suka tidak suka, kan kebijakan pengalihan ini adalah kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Presiden. Tentu dengan adanya pengalihan dan penarikan subsidi BBM itu juga pasti berdampak terhadap biaya distribusi, biaya produksi barang kebutuhan lain yang ada. Apalagi kami sangat menyadari di Kabupaten Bulungan tidak semua pemenuhan kebutuhan dasar itu bisa diproduksi di Kabupaten Bulungan. Iya. Kalaupun itu diproduksi di Kabupaten Bulungan, kebutuhan akan BBM itu juga menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk, katakanlah seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi ini juga berdampak terhadap kondisi kenaikan harga. Nah, apalagi dengan alur distribusi, otomatis harga-harga distribusi barang yang masuk ke Kabupaten Bulungan itu juga pasti akan mengalami kenaikan akibat daripada pengalihan daripada BBM Sehingga tersebut. strategi apa yang Bapak akan kemudian, kalau di minyak goreng tadi kan ada strategi yang kemudian langsung dirasakan masyarakat, Pak? Ya tentu banyak komoditas yang saya katakan tadi ya, yang seperti saya contohkan dari data BPS itu adalah misalnya buku tulis yang menjadi sumbernya. Memang kita berupaya jangan sampai terjadinya memastikan kelancaran distribusi. Alhamdulillah hari ini Mas, bahwa dulu di awal tahun 2000-an alur distribusi barang yang masuk di Kabupaten Bulungan ini semata-mata menggantungkan kapal. Namun hari ini dengan terbukanya akses dari Kalimantan Utara menuju Kalimantan Timur, melewati Berau, Samarinda, segala macam, bahkan dari Banjarmasin, otomatis distribusi barang ini tidak semata-mata digantungkan melalui kapal, laut, ataupun sungai yang ada di Tanjung Selor atau Kabupaten Bulungan. Sehingga ini juga bisa diakses dengan menggunakan dengan jangka waktu yang mungkin relatif lebih singkat. Sehingga ini juga memastikan ketersediaan atas kebutuhan barang-barang tersebut. Jadi itu menjadi solusi yang kemudian bisa ini, Pak ya? Saya pun memiliki keyakinan kalau alur distribusi barang dan jasa yang memang di luar yang diproduksi di wilayah Kabupaten Bulungan ini lancar, otomatis tidak akan terjadi kepanikan, tidak akan terjadi kelangkaan yang berpotensi terhadap pemicu terhadap kenaikan harga tersebut. Tapi kemarin waktu pandemi kan sempat goyang juga, Pak ya? Perekonomian sempat goyang. Kemudian saya melihat bahwa ketika di perayaan Hari Jadi ke-62 tahun, Bapak menyelenggarakan kegiatan expo di bantaran Sungai Kayan dan itu masyarakat membludak semua datang ke sana, pergerakan perekonomian luar biasa. Itu gimana, Pak? Dalam perspektif memang Bapak? ini kan kerinduan lama masyarakat Kabupaten Bulungan merayakan momentum Hari Jadi yang memang terkendala akibat pandemi COVID-19. Ya, kita mendiskusikan dan mensosialisasikan dengan melibatkan seluruh perangkat. Bahkan saya pastikan keterlibatan 74 desa dan 7 kelurahan di Bulungan ini terlibat dalam event itu. Datang semua, Pak. Datang semua. Dan itu juga kita mendorong para pelaku usaha kecil menengah terutama, Mas. Contoh Festival Sungai Kayan yang saya buka di tanggal 24 September yang lalu, untuk satu orang penjual bakso dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu bisa menjual sampai 100 mangkok bakso. Luar biasa sampai 100 mangkok. Artinya ada daya beli masyarakat. Nah, sehingga fungsi pemerintah melalui momentum Hari Jadi ini bagaimana memberikan ruang, memfasilitasi. Nah, termasuk juga yang kita lakukan di malam tadi, sampai malam tadi. Itu juga ruang yang sebesarnya kita buka bagi para pelaku usaha kecil menengah. Termasuk kegiatan agenda mingguan. Kita sudah memiliki brand di kawasan Tugu Cinta Damai itu ada namanya kawasan Tebu Kayan. Tempat berkumpul Kabupaten Sehat dan Layak Anak, kita pastikan keterlibatan para pelaku usaha kecil menengah yang ada di setiap minggunya itu bisa hadir dan bisa mengambil bagian dalam event Tebu Kayan tersebut. Jadi tidak hanya menunggu momen 1 tahun sekali, Pak ya? Insya Allah. Dan saya juga kemarin sempat berkunjung, saya ketemu dengan salah seorang penjual bakso juga, Pak, yang mengatakan dan berharap bahwa semoga pemerintah Kabupaten Bulungan sering mengadakan agenda seperti ini. Tapi nanti kita akan lanjut kembali, Pak. Bulungan dalam beberapa tahun terakhir itu kemudian sangat populer. Terlebih ketika Presiden Jokowi sering datang ke Bulungan, Pak. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menyambut berbagai peluang yang besar sampai Jokowi sudah beberapa kali datang ke Bulungan. Nanti kita akan perbincangkan mengenai hal ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara, masih bersama dengan Bupati Bulungan Bapak Syarwani. Kita masih membicarakan mengenai tema 62 tahun Bulungan bergerak untuk mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Pak Syarwani tadi sempat terpotong. Bulungan sekarang itu menjadi daerah yang sangat-sangat populer karena Presiden sering datang ke sini. Gimana kondisi sampai dengan sekarang progresnya, Pak? Ya, alhamdulillah progres setelah groundbreaking Presiden tanggal 21 Desember 2021 yang lalu berjalan sampai hari ini dan berjalan secara paralel dengan pembebasan kawasan atau lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri kurang lebih 10.150 hektar tersebut. Sehingga seiring dengan kita harapkan nanti saya memiliki keyakinan seperti termasuk juga disinggung Pak Gubernur malam tadi, itu insya Allah pada bulan Januari Pak Presiden akan kembali meninjau progres yang ada. Ya tentu di tahun 2023 tentu sudah masuk pada tahapan konstruksi awal, ya tentu juga pasti akan disertai dengan kebutuhan tenaga kerja yang relatif cukup besar ya. Dalam hal sampai di tahun 2022 ini proses pembebasan sekaligus pematangan lahan itu juga sudah dilakukan. Pak Bupati, ada yang menganggap itu sebagai sebuah peluang, ada yang menganggap itu sebagai sebuah ancaman, Pak. Ketika berbicara mengenai kesiapan, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika berdaulat pangan, di situ ada ikutannya maju, sejahtera maju SDM-nya dan sejahtera masyarakatnya begitu. Ini bagaimana dalam perspektif Pak Bupati, Pak? Kalau saya dalam perspektif kedaulatan pangan ya, dengan kehadiran kawasan industri di Tanah Kuning Mangkupade itu peluang bagi masyarakat petani yang ada di Kabupaten Bulungan. Artinya pasar besarnya sudah ada di Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini tidak mungkin kita semata-mata berorientasi misalnya mengirim di luar wilayah Kabupaten Bulungan. Tapi karena di kawasan industri dipastikan puluhan ribu orang yang akan beraktivitas bekerja di sana, saya meyakini Mas bahwa di situ tidak mungkin tenaga kerja itu tidak butuh. Tidak butuh supply, tidak butuh dukungan dan support dari luar kawasan. Nah, tugas pemerintah daerah bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi pertanian kita dengan momentum dengan kehadiran daripada kawasan industri tersebut. Jadi itu kita anggap sebagai peluang ya. Dan itu saya meyakini kalau itu berjalan, otomatis nanti akan berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Artinya, katakanlah petani hari ini produksi beras, mungkin pertanyaannya kemana kami jual, Pak. Tapi dengan adanya kawasan industri, pasarnya sudah ada. Konsumennya sudah ada. Otomatis bagaimana meningkatkan kualitas produksi kita, meningkatkan kapasitas produksi kita, otomatis pangsa besar yang terbuka yang ada di kawasan industri itu menjadi peluang kita. Otomatis kan pasti akan memberikan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat, termasuk para petani juga mungkin para peternak sapi yang ada di Kabupaten Bulungan. Lantas bagaimana dengan penyiapan SDM yang di luar dari pertanian, Pak? Ya, tentu saya hari ini kita sudah melakukan komunikasi dan kerjasama dan mudah-mudahan salah satu program yang kita eksekusi di tahun 2023 itu adalah pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Yaitu kerjasama dengan salah satu universitas yang ada di Bulungan, bekerjasama dengan pengelola kawasan, dalam hal ini untuk kita bisa menyiapkan anak-anak di Kabupaten Bulungan, itu betul-betul bisa memiliki kemampuan vokasi, keahlian, minimal dari segi bahasa. Karena sebagian besar di kawasan industri itu kan adalah kawasan investasi yang datang dari luar ya, dalam hal ini melalui PMA, melalui negeri Cina. Ya otomatis juga dengan kita menyiapkan SDM anak di daerah ini dengan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Mandarin, saya yakin juga akan bisa menjadi peluang untuk terserap di lapangan yang ada di kawasan industri tersebut. Sudah berjalan, Pak, ya? Insya Allah kita akan mulai di Januari 2023 untuk pelaksanaan pendidikannya selama 1 tahun. Dan tentu ini berjenjang, Mas. Tentu tidak mungkin bisa langsung dalam kapasitas konten yang langsung padat ya. Tentu juga ini kan kita harus mengenal budaya, mengenal kultur, kemampuan kita membahasakan ataupun menulis bahasa Mandarin itu juga menjadi sesuatu yang sangat mungkin dasar. Nah, sehingga program ini dilaksanakan secara berjenjang atau secara bertahap. Ya, kalau kita melihat juga Bulungan ini masih memiliki daerah-daerah terpencil, Pak ya. Ya. Ada beberapa daerah-daerah terpencil yang kemudian menjangkaunya pun juga harus menggunakan akses jalur sungai Kayan begitu masuk ke daerah pedalaman begitu. Bagaimana perhatian untuk masyarakat di daerah pedalaman yang mungkin aksesnya tidak terlalu banyak, kemudian akses informasi pun juga masih sangat terbatas begitu, Pak? Ya, memang itu yang menjadi salah satu kendala tadi ya. Karena kalau kita bicara tadi selama ini memang sebagian besar warga masyarakat Bulungan, khususnya yang ada di hulu sungai Kayan itu sangat menggantungkan lalu lintas ini menggunakan sarana transportasi air melalui sungai Kayan. Sehingga ini juga menjadi waktu dan juga biaya yang relatif lebih besar.
Nah, ditambah dengan kondisi hari ini, walaupun saya mengakui bahwa belum semua infrastruktur yang ada di Kabupaten Bulungan berupa jalan, jembatan itu bisa maksimal baik dan terakses kepada seluruh masyarakat yang ada di pedesaan, khususnya yang ada di 3 kecamatan di Sungai Kayan ini. Nah, inilah memang menjadi PR-PR kita yang ada di pemerintah daerah, di samping tadi ketersediaan jaringan komunikasi yang ada. Belum semuanya di wilayah Kabupaten Bulungan ini aman dan tidak blank spot. Masih banyak yang masih blank spot, dan tentu kita juga berusaha mendorong dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait bagaimana supaya daerah-daerah yang selama ini mengalami kendala atau blank spot ini bisa hadir layanan jaringan, sehingga dalam rangka memudahkan hubungan komunikasi dan juga mungkin dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM melalui ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan dengan menggunakan media jaringan komunikasi yang baik tersebut. Iya. Baik Pak, nggak terasa Pak, 30 menit berbincang dengan Bapak dengan berbagai kondisi Bulungan dan strategi untuk menghadapi ke depan. Saya ingat ini sebagai closing statement sekaligus juga kesimpulan dari Bapak begitu, closing statement dari Pak Bupati. Kemarin pada saat upacara peringatan puncak Hari Jadi Bulungan, dalam sambutan Bapak mengatakan bahwa masa lalu itu merupakan mata rantai sejarah yang dijadikan pondasi untuk menghadapi masa kini dan masa depan begitu. Apa yang Bapak sedang siapkan sekarang untuk 2 tahun? Saya nggak tahu ya, apakah 2 tahun, apakah akan berlanjut lagi, saya nggak pernah tahu begitu. Apa yang Bapak persiapkan sekarang, Pak? Yang pasti konsen kita adalah kualitas sumber daya manusia. Komitmen itu, karena saya yakin sebanyak apapun potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bulungan, kalau tidak mampu kita mengelolanya dengan kualitas sumber daya, dengan kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia, tentu juga potensi sumber daya alam itu akan menjadi sia-sia. Dan tentu juga pemanfaatannya tidak memberikan dampak manfaat yang sangat besar terhadap kemajuan Kabupaten Bulungan sendiri. Sehingga dengan kualitas sumber daya manusia, anak-anak di daerah Kabupaten Bulungan ini sebagai generasi penerus dan masa depannya Kabupaten Bulungan, itu yang kita harus siapkan hari ini. Baik, silakan Pak. Pesan terakhir untuk masyarakat, himbauan terakhir Pak. Ya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun berada, pada hari ini kita berbahagia di bulan Oktober merayakan Hari Jadi Kabupaten Bulungan yang ke-62 dan Kota Tanjung Selor yang ke-232. Tentu dalam perayaan ini masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak tantangan, masih banyak hal yang PR yang harus kita tuntaskan. Namun saya meyakini bahwa seberat apapun masalah yang ada di daerah, namun kalau kita bisa bersama-sama melakukan dalam semangat kebersamaan, dalam semangat penguyun, dalam semangat persatuan dan kekompakan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, saya yakin dan percaya masalah-masalah tersebut dapat kita atasi bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama menjaga kedamaian di Kabupaten Bulungan ini untuk kita menyiapkan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan sebagai generasi penerus dan menjadi masa depan bagi mereka, anak-anak kita, supaya kehidupan mereka kelak jauh lebih baik daripada kondisi yang ada di kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan atas segala dukungan, atas segala support yang diberikan selama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mensukseskan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Bulungan di tahun 2022 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan dan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan dan membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan luar biasa untuk ngobrol. Semoga ada kesempatan lain kita akan berbincang dengan progres yang sudah lebih baik lagi Pak. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Ada Mas. Semangat tenguyun Pak ya? Insya Allah. Semangat tenguyun. Semangat untuk bekerja bersama seperti motonya Pak ya. Merundung Pebatun de Benuanta ya. Baik, demikian perbincangan dalam Kaltara Bicara pada kesempatan kali ini dengan tema utama kita 62 tahun Bulungan bergerak untuk mewujudkan Bulungan berdaulat pangan, maju, dan sejahtera. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa.